Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 16 September 2025 dengan judul Apakah Jiwa Anda Haus? Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita harus memiliki air untuk bertahan hidup. Tubuh kita terdiri dari 70% air. Agar dapat bekerja dengan lancar, kita disuruh minum dengan gelas air sehari. Anda mungkin dapat bertahan hidup selama berminggu-minggu tanpa makanan dengan hidup dari cadangan dalam tubuh. Namun air sangat penting bagi kehidupan dan setiap fungsi tubuh bergantung pada air. Sehingga kebanyakan dari kita akan meninggal setelah 3-4 hari tanpanya. Mengurangi asupan akan menempatkan tubuh Anda pada risiko serius terhadap adanya gangguan fungsi. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari asupan air Anda harus minum 2 gelas sebelum sarapan, 2 atau 3 gelas di antara sarapan dan makan siang, dan 2 atau 3 antara makan siang dan makan malam. Agar tidak mengganggu pencernaan, tunggu 1 atau 2 jam setelah makan sebelum Anda minum, dan berhenti minum sekitar 15 menit sebelum makan lagi. Dan jangan bergantung pada rasa haus. Anda membutuhkan air jauh sebelum Anda bisa merasakan rasa haus akan hal itu. Sungguh suatu berkat memiliki air yang mengalir di rumah kita, atau pergi ke toko setempat dan beli sebotol. Tetapi bayangkan Anda berada dekat Death Valley di tengah-tengah musim panas. Mobil Anda mogok dan Anda tidak tahu kapan bantuan mungkin tiba. Anda meminum seteguk air terakhir 3 jam yang lalu. Gurun pasir sangat panas sehingga Anda melihat air berkilauan di kejauhan. Tetapi itu hanya fata morgana saja. Atau bayangkan Anda baru saja mendaki 10 mil atau 16,9 kilometer yang berat dan mulut Anda kering dan energi Anda terkuras. Anda meraih botol air Anda untuk air minum yang menyegarkan, tetapi airnya sudah tumpah semua. Jaraknya masih 4 mil lagi sebelum Anda mencapai sumber air yang lain. Betapapun hausnya perasaan Anda dalam situasi ini, seperti itulah rasa haus yang Tuhan ingin Anda miliki terhadapnya. Daud menarik kesimpulan bahwa rasa haus kita akan air sama dengan kebutuhan kita akan Tuhan. Dikejar oleh Raja Saul, Daud berseru, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Mazmur 63 ayat yang kedua. Dunia kita terputus dari Allah karena dosa.
sebuah gurun pasir yang sesungguhnya di tengah-tengah alam semesta. Apakah Anda sadar akan kebutuhan kritis Anda akan air rohani? Lain kali ketika Anda meminum minuman menyegarkan dari air murni dan dingin, pertimbangkan juga jiwa Anda yang haus. Bagaimana cara memuaskannya? Jawabannya ada di Wahyu 22 ayat yang ke-17. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Minumlah air rohani sepanjang hari. Jangan tunggu sampai Anda haus. Apakah Anda sudah meminum air hidup? Datanglah kepada Yesus, sumber air kehidupan, dan biarkan Dia memenuhi Anda hingga meluap. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.